Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, perhatikan hal-hal ini dulu ya. Pertama, teman-teman harus sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, dan jangan lupa berpakaian yang sopan ya. Kedua, sekolah minggunya di ruang tamu aja. Yang masih di tempat tidur, ayo turun. Ketiga, ayo siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Keempat, fokus. Jangan main HP sendiri ya. Yang kelima, ayo papa dan mama ikut mendampingi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Feby dan Kak Tiara di Bina Iman Anak Katolik Santo Petrus Palembang. Adik-adik di rumah gimana nih kabarnya? Pastinya sehat-sehat ya. Nah iya adik-adik, kalian juga harus tetap stay healthy ya. Nah, adik-adik yang di rumah tahu nggak kegiatan kita hari ini mau ngapain aja nih? Kita akan beranimasi bersama, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Nah iya Kak Tiara. Oh iya adik-adik yang di rumah tahu nggak sih lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara? Kak Tiara tahu nggak? Tahu dong kan? Nah ayo gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah bernyanyi bersama nih? Ayo adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi bersama ya. Ayo. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yeay. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita buka dengan doa. Ayo duduk, ambil sikap yang rapi. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Sri. Semuanya sudah siap? Sudah. Nah anak-anak, kalau semua sudah siap, mari untuk mengawali pertemuan kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita ambil sikap doa, lipat tangan semuanya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala rahmat dan kasih-Mu yang berlimpah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di sini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk belajar bersama-sama, bermain, bernyanyi, maupun gerak dan lagu. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat semangat dan giat untuk mengikuti apa yang diberikan oleh kakak pembina. Semoga kami semuanya jadi anak yang baik. Tuhan, berkatilah semua kegiatan kami sepanjang hari ini, agar semuanya berkenan kepadamu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Halo adik-adik, nah hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci dari surat Yohanes yang pertama bab 3 ayat 16 sampai dengan 19. Oke, sekarang kita duduk yang manis, kita dengarkan sabda Tuhan hari ini. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Kalau seseorang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong sesamanya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Demikianlah caranya kita mengetahui bahwa kita tergolong anak-anak Allah yang benar dan hati kita dapat tenang di hadapan Allah. Nah, adik-adik yang terkasih, dalam bacaan hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama ya. Nah, ini Ibu ambil dari renungan APP pada minggu yang keempat. Nah, hari ini kitab suci ingin berbicara kepada kita. Ya, berbicara apa ya? Pastinya tadi adik-adik mengetahui bahwa kita diajak untuk berbuat kasih secara nyata. Tidak hanya berkata-kata saja. Misalkan, saya mengasihi papa mama. Tetapi kenyataannya kita masih membentak-bentak papa mama, masih berani pada papa mama. Itu bukan perbuatan kasih yang sebenarnya. Oke ya? Nah, perbuatan kasih yang sebenarnya tidak hanya melalui kata-kata, tetapi harus disertai perbuatan. Nah, perbuatan adik-adik di rumah, perbuatan kasih itu apa? Misalkan berbicara yang sopan kepada orang tua, patuh kepada orang tua, dan kita juga melakukan pekerjaan rumah dengan penuh sukacita tanpa rasa terpaksa. Ya. Nah, contohnya juga adik-adik pastinya di sekolah ya. Bilang pada bapak ibu gurunya, "Ibu, saya mengasihi ibu." Tetapi kenyataannya anak-anak masih menyontek saat sekolah. Nah, saat belajar. Nah, apakah itu tanda kasih? Bukan. Bagaimana kita menyatakan kasih kita? Yaitu kita dengan belajar tekun, kita sudah menyatakan bahwa kita berbuat dengan kenyataan, tidak hanya dengan kata-kata. Saya mau pandai, berarti saya harus berusaha untuk belajar yang tekun, membaca semua bacaan yang ada, tetapi yang jelas bacaan-bacaan yang positif ya. Serta kita harus banyak belajar semua hal, ya, semua hal tentang kebaikan. Nah, adik-adik yang terkasih, jangan lupa ya, kita harus berbuat kasih dengan nyata, tidak hanya dengan kata-kata. Oke adik-adik, sampai jumpa. Halo adik-adik, adik-adik tadi sudah mendengarkan ya bacaan kitab suci hari ini ya. Adik-adik, tadi Bu Novi dalam bacaan kitab suci itu isinya tentang apa yo? Nah, isinya tentang kita harus melakukan tindakan nyata. Tindakan nyata itu misalnya seperti apa ya? Tindakan nyata itu sepertinya adik-adik sekarang, saya mau pintar, caranya seperti apa? Harus belajar, tidak boleh mencontek, itu tindakan nyatanya ya. Tidak harus disuruh dulu sama mamanya belajar, baru belajar. Tapi dari diri adik-adik sendiri, saya harus pintar dan saya mau pintar, gimana caranya? Harus rajin belajar,
baca buku, lalu apalagi ya, banyak-banyak bertanya dengan bu guru ya, boleh bertanya, Bu, saya kurang mengerti, boleh ditanyakan lagi materi pelajaran sebelumnya. Nah adik-adik, selain itu, adik-adik kan biasanya lihat ya di pinggir jalan itu ada orang tua atau ada nenek kakek atau ada anak kecil ya, misalnya di lampu merah. Jadi mereka belum makan ya, atau mereka bawa mainan atau bawa apa yang minta-minta seperti itu. Biasanya adik-adik kan bilang kan, kasihan mah, mereka belum makan atau mereka belum, sepertinya mereka tidak punya baju karena bajunya compang-camping. Nah, compang-camping misalnya apa? Koyak-koyak ya, robek-robek. Lalu adik-adik hanya bilang kasihan saja, itu tindakan nyata bukan? Itu bukan tindakan nyata ya. Tindakan nyatanya seperti apa? Adik-adik misalnya di rumah punya pakaian yang sudah tidak bisa lagi dipakai tapi masih layak dipakai, itu boleh adik-adik berikan ya, boleh adik-adik sumbangkan. Itu namanya tindakan nyata. Atau adik-adik juga bisa pengen ikut sekolah minggu, tapi sekolah minggunya nggak pernah hadir, di online nggak pernah hadir, di offline atau tatap muka juga nggak pernah hadir. Itu bukan tindakan nyata namanya. Tapi kalau tindakan nyata, setiap hari Minggu ajak mama papa, ayo mah ke gereja, mama papanya masuk ke gereja, adik-adiknya ikut sekolah minggu, itu namanya tindakan nyata. Boleh ya, nanti kalau sudah offline, sudah tatap muka, adik-adik datang ikut sekolah minggu yang tatap muka. Nah, Bu Wanti sekarang ada tugas buat adik-adik. Tugasnya tidak susah-susah loh. Ayo dengerin, siapin diri. Apa ya tugasnya ya, kira-kira ya? Tugasnya ya, adik-adik melakukan tindakan nyata. Boleh dibuat dalam video, durasinya 2 menit. Adik-adik boleh bercerita, misalnya hari Minggu kemarin adik-adik misalnya ya jalan-jalan, pergi, bisa jadi adik-adik pergi melihat orang tua jompo. Nah, adik-adik kasihan kan lihat oma-oma itu, tidak harus adik-adik membawa makanan, tapi adik-adik mengajaknya bercerita atau mengajaknya bernyanyi. Itu suatu tindakan nyata, menghibur orang lain, tindakan yang baik ya. Itu atau boleh kegiatan yang lain ya, tidak harus seperti itu, boleh kegiatan yang lain seperti tadi Bu Wanti contohkan. Aku mau pintar, gimana caranya? Belajar yang rajin, tunjukin kalau memang kita mau belajar jadi anak yang pintar. Itu tugasnya ya. Tugasnya seperti biasa, nanti dikumpul dan dikirimkan di grup Dia Iman Anak Katolik Santo Petrus Palembang ya. Nanti tunggu, durasinya 2 menit, boleh dalam bentuk cerita ya, tapi dibuat dalam video. Itu ya adik-adik ya, tugasnya ya, tugasnya mudah sekali, nggak perlu cari-cari tempat lain, tapi dari diri sendiri ya. Untuk sekolah minggunya harus tambah rajin, gimana caranya ya? Besok aku mau ikut sekolah minggu online lagi, karena yang tatap mukanya belum ada ya, kita belum bisa. Jadi kita cuma bisa dalam bentuk online. Itu ya adik-adik ya tugasnya ya. Harus selalu semangat. Oke, Tuhan memberkati. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut.
kita sudah berani masih bersama, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, dan masih banyak lagi. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama dulu ya. Kira-kira lagunya apa ya, Kak Angel? Judul lagunya Dalam Nama Yesus. Yuk adik-adik kita berdiri dan kita bernyanyi bersama. Ayo Kaniken, 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yeay! Wah, suara adik-adik bagus sekali. Nah, adik-adik, sekarang kita tutup dengan doa yuk. Lipat tangannya, pejamkan matanya, duduk yang manis ya. Adik-adik, acara kita sudah mau selesai ya kegiatan kita hari ini, tapi jangan bersedih karena nanti minggu depan kakak-kakak pendamping dari Bina Iman Anak Katolik Santo Petrus akan hadir lagi. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, yuk kita berdoa yuk. Yuk siapkan diri, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak boleh ya tarik-tarik goyang-goyang pegang-pegang temannya lagi ya, atau pegang-pegang kakak atau adiknya. Ayo kita siapin diri karena kita mau bertemu sama Tuhan Yesus. Yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Bapa karena pada sampai siang ini kami masih boleh mengikuti kegiatan kami hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami Kau jadikan anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan Yesus. Bapa, jadikanlah kami selalu menjadi anak yang baik, selalu dapat bertindak yang baik bagi sesama kami, bagi orang tua kami, maupun bagi gereja dan bagi pendidikan kami. Bapa, doa yang tiada sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa.